Lihat saya tahun 2010 saja. Sebelumnya tahun 2006 saya ini full khusus diperintahkan oleh Menteri SDM menangani gempa dan letusan Gunung Merapi. Antara lain adalah pemulihan sektor SDM. Listriknya harus cepat dibangun, kemudian pasokan itu pertimbangan saya banyak sekali. Termasuk waktu Dansar itu mau mengangkat korban dari kawah Gunung Merapi saat itu. Saya tidak mau lewat telepon, saya SMS supaya kalau ada apa-apa itu tercatat. Jadi saya pelihara itu bukan untuk ego saya, tetapi untuk semuanya. Termasuk Dansar mengatakan saya sekarang akan menerapkan status awas walaupun siaga. Saat itu saya di Metro saya katakan itu sangat bagus. Termasuk pada saat akan mengakhiri, kita cabut aja. Sebelum saya memberikan pertimbangan, saya pelajari dulu. Jangan sampai saya mengatakan iya, tapi nantinya keblusuk gitu. Walaupun bagaimana, beliau adalah segalanya bagi saya dalam hal kemanusiaan. Saya betul-betul belajar dari Dansar karena betapa adalah contoh kecil. Maka Semeru semakin lama semakin besar dan tinggi. Kenapa? Karena dibangun oleh letusannya yang selalu jatuh di sekitar puncak. Maka letusan seperti itu hanya membangun gunung api itu semakin tinggi dan besar. Contoh yang seperti itu, letusan yang mengeluarkan material ditumpuk di sekitar kawahnya, gunungnya semakin lama semakin besar, adalah Gunung Slamet. Gunung Merapi dan Gunung Kelut nggak bisa, ini berbeda. Kalau kubah Merapi itu ada di dalam kawah, kubah Semeru itu deleter di punggungnya, sehingga bukan lagi kayak kubah masjid seperti itu, tetapi seperti lidah karena melebar. Sebelum longsor itu luasnya kira-kira 2,2 km persegi. Ketebalannya yang tidak bisa dihitung. Nah, kemarin ini bulan Desember 2021, si lidah lava ini yang berupa leleran lava menumpuk terus menumpuk yang berada di lereng Gunung Semeru itu, karena kena hujan dan sebagainya, maka licin, maka longsor. Longsornya ini seperti kubah Merapi tahun 2006, longsor, keluarlah awan panas guguran. Karena besarnya kubah ini, awan panas yang dihasilkan juga banyak. Masuklah ke besuk kobokan. Apakah pernah terjadi? Pernah. Jadi besuk kobokan, besuk sat, besuk bang, besuk kembar, itu adalah buatan Gunung Semeru untuk memberikan berkah awan panas guguran. Tahun 2020 ya pernah. Bulannya ya ber gitu. 95 juga kena. Kenapa? Ber atau Januari? Karena musim hujan. Kubah lava yang berupa kayak lidah, bukan numpuk tapi melebar itu, begitu kena hujan itu semakin licin karena hanya nempel di bentuk lerengnya Semeru, maka dia longsor. Kalau letusan saudara-saudara bisa bayangkan bapak-bapak ibu semua, waktu Merapi meletus tahun 2010, awan panasnya sampai belasan kilometer, ketinggian asap letusan Merapi itu lebih dari 25 km. Gugurannya
Semeru tapi itu awan panas letusan, bisa dibayangkan berapa ketinggian letusan Gunung Semeru. Karena itu bukan letusan, itu harus dipahami, kita itu paling banyak memiliki gunung api di dunia. Lahar itu kata Indonesia yang sudah diadopsi menjadi kata internasional. Letusan Gunung Merapi, tipe Merapi itu sudah menjadi internasional. Kalau ada gunung api membangun kubah, kubahnya gugur menjadi awan panas guguran, maka dunia mengatakan bahwa ini gunung api dengan letusan tipe Merapi. Itu ciri khasnya seperti itu. Nah, karena awan panas guguran Semeru kemarin sebetulnya kalau dihitung panasan awan panas itu tidak begitu panas, karena dia sudah numpuk lama kubahnya ini. Waktu longsor baru terbentuk awan panas, karena tidak semuanya menjadi batu di bawah lava yang membeku itu masih sebagian cair, banyak mengandung gas yang temperaturnya masih tinggi, tetapi tidak sepanas awan panas letusan tahun Merapi tahun 2010, karena awan panasnya keluar dari dalam perut Gunung Merapi. Kemungkinan masih dapat 800-an derajat Celcius. Sama dengan kalau di Semeru, mungkin numpuk begitu ya, mungkin 600, 400 masih dapat. Tapi kan di atas titik didih, air mendidih 100 derajat. Itu kan di atas 4 kali titik didih. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat, yang kena awan panas di Semeru itu kan abunya putih semua. Kalau sebagainya, kalau Semeru saja, itu sudah benar waspada. Waspadanya Semeru puluhan kali letusan tiap hari yang hanya berupa asap, berupa material yang ditumpuk untuk membangun tubuhnya Semeru, itu betul. Tetapi ada ancaman lain, adalah guguran kubah lava yang membentuk seperti lidah lava itu. Ini kalau gugur menghasilkan awan panas, kemana? Ya langganannya ke besuk-besuk tadi. Waktu tahun 2020 belasan kilometer kok nggak kemana-mana, karena waktu itu besuk kobokan masih kosong, belum terisi penuh. Begitu penuh yang melebar kemana-mana. Nah dulu waktu tahun 2010 pertama kan 10 kilo, kemudian 15, kemudian 20. Karena apa? Saya mencoba mundur, karena lembah, sungai dan sebagainya sudah penuh. Awan panas sudah tidak bisa lagi ditampung. Nah bangsa orang yang rekan-rekan yang menambang di sungai-sungai yang ada laharnya itu bisa mendengarkan dari Bukit Tolki itu kapan lahar itu datang, baik di Semeru maupun di Merapi. Di Semeru pun begitu kan. Kalau nguing-nguing itu semua orang menyingkir. Tetapi kalau yang nguing-nguing itu awan panas, tidak mungkin. Karena apa? Lahar itu kecepatannya belasan kilometer per jam. Awan panas itu bisa 100 sampai 300 km per jam. Jadi kalau nguing-nguing itu paling dari lidah Semeru itu sampai ke masyarakat kurang dari 5 menit. Gak bisa. Warning seperti apapun gak bisa. Apalagi kalau malam hari, mau bagaimana? Maka relokasi yang ada masyarakat di sekitar Sungai Besok Kobokan adalah tidak ada pilihan lain. Saya malah berharap harus hati-hati juga ditinjau kembali masyarakat yang di besuk-besuk yang lain. Paling berbahaya adalah awan panas, baik itu awan panas guguran maupun awan panas letusan. Bedanya apa awan panas guguran dengan awan panas letusan? Saudara-saudara, sekarang ini di Merapi itu jika terjadi guguran bisa diikuti oleh awan panas, guguran kubah, itulah awan panas guguran. Tetapi
awan panas letusan itu terproduksi pada saat gunung api meletus besar, terjadilah awan panas. Seperti Merapi tahun 2010. Biasanya awan panas letusan itu arahnya kemana-mana. Nah kalau sekarang Merapi atau Semeru awan panas guguran, paling bisa ya ke besuk-besuk tadi. Besuk Kobokan, besuk Sat, besuk Kembar, besuk Bat. Kalau Merapi sekarang adalah ke arah Barat Daya atau ke arah Kali Kendor. Itu sekarang seperti kalau awan panas guguran. Tetapi kalau awan panas letusan, bisa kemana saja. Tegak letusannya, awan panasnya bisa melebar kemana-mana. Kecuali untuk Merapi, kecil kemungkinan ke arah utara. Karena ada pelindung dinding Merapi Purba yang sangat kuat. Kalau orang Boyolali mengatakan Pak Petro, oke lah saya setuju. Yaitu pelindungnya mereka dan pelindung alamnya adalah disebut sebagai dinding Merapi Purba yang sangat kuat, 2010 pun tidak jebol. Yang lain-lain jebol, yang lain-lain bisa ditembus sekarang, yang tadinya ke Tenggara ke Sungai Gendol sekarang ke arah Barat Daya, artinya bisa dijebol loh, tetapi tidak ke arah utara. Semoga seperti itu, paling tidak mengurangi ancaman ke daerah-daerah lain. Nah, Semeru itu sekali lagi bukan letusan, Bapak-Bapak dan Ibu. Itu harus dipahami. Karena apa saya harus mengatakan seperti itu? Karena kalau awan panas letusan, itu arah awan panasnya ke segala arah, tidak bisa diprediksi. Hanya semua alur lembah atau sungai yang berhulu di sungai itu pasti akan terisi awan panas. Kecil sekali kemungkinan terjadi. Kecil sekali kemungkinan terjadi. Bahwa guguran-guguran sekarang mungkin terjadi, sering terjadi, karena memang di samping musim hujan, betapa mudahnya Merapi membuat kubah lava. Betapa mudahnya Merapi membentuk kubah lava. Apakah statusnya pas atau tidak, saya serahkan lagi kepada BPTKG. Karena beliau yang punya otoritas saintifik, ya kan? Saya sudah di luar lingkaran, ya kan? Ya kan? Oleh karena itu, kadang-kadang komunikasi saya dengan Damsar ini agak sedikit tertutup gitulah, ya kan? Hanya saya sampaikan kepada beliau, bukan konsumsi publik. Mohon maaf, karena opini saya itu, saran saya kepada Damsar itu bukan untuk dikontestasikan dengan siapapun, hanya untuk kepentingan Damsar dan rekan-rekannya, bukan untuk diajukan, ya kan? Dan sekarang nggak perlu lagi tuh kebisingan kita, kan? Perbedaan itu muncul di permukaan. Kalau saya ada perbedaan, saya komunikasikan saja dengan Damsar, silakan Damsar itu menyampaikan kepada anggotanya dengan caranya. Tapi tidak saya publikasikan secara terbuka. Itu saru, nanti terjadi eyel-eyelan di permukaan yang bingung masyarakat. Pada siaga dan awas itu bukan sarana untuk meramalkan kapan gunung api itu akan meletus dan berapa besarnya, tetapi adalah hak gunung api menyandang status normal waspada siaga awas dan hak masyarakat untuk mengetahui apa yang sedang terjadi terhadap gunung api tersebut. Jadi hak gunung api menyandang status itu karena aktivitasnya, hak masyarakat untuk mengetahui harus berbuat apa bila aktivitasnya seperti itu. Jadi bukan untuk meramalkan kapan letusan akan terjadi dan besarnya. Oleh karena itu, dituntutlah yang namanya saintis atau ahli itu bukan hanya membaca rumus, tetapi berinovasi. Karena kalau hanya masalah lava, masalah awan panas dan sebagainya selesai oleh ahlinya, tetapi ada masyarakat di sana. Tidak selesai hanya gunung apinya saja, tapi masyarakatnya harus bagaimana. Oleh karena itu, pandai-pandai dalam menentukan
status dan rekomendasinya. Karena ini menyangkut bukan gunung apinya. Kalau gunung apinya meletus itu biasa-biasa saja. Itu nggak ada manusianya. Untuk apa dipantau saat meletus tiap hari juga silakan saja. Tetapi kalau sudah ada manusia yang berinteraksi di sini, ini harus ada memprioritaskan gunungnya boleh meletus, masyarakatnya harus aman. Maka mitigasi ini sekarang ada namanya yang keren itu, manajemen bencana yang biasa seminar pakai dasi dan makan roti. Ada namanya pentahelix. Ada kerjasama 5 unsur, pemerintah, swasta, masyarakat, media, dan ahli. Nah, ini bagian dari yang terpenting saat ini dalam rangka pentahelix itu. Inilah bagian yang terpenting. Coba, apa BNPB tahu? Ya, desa ini, desa itu, si A, si B, ngomongnya pun mungkin orang BNPB nggak ngerti ngomong Jawa di Merapi. Tapi SABI ngerti daerah sana kemana jalan yang terpendek, jalan yang paling aman. Di Jakarta nggak ada. Itu letusannya akan sangat besar dan masyarakat Merapi belum pernah mengalami. Nah, saya juga harus sampaikan bahwa sekarang ini kalau saudara-saudara ketakutan atau kecemasan seperti 2010, ya tidak. Ya jangan berlebihan ke arah sana. Kecil kemungkinan bahkan dapat disamping. Jujur aja kadang-kadang saya dengan istrinya Pak Asi ini berkomunikasi lewat WhatsApp untuk masyarakatnya. Tapi saya katakan ini hanya untuk ibu dan masyarakatnya, tidak untuk dibuka. Termasuk juga Dansar, apapun isinya adalah Dansar dan saya, dan Dansar cara menyampaikan kepada anggotanya. Karena kalau dibuka artinya kontestasi, saya bisa dikontestasikan dengan institusi yang berwenang. Saya mengatakan, masyarakat tenang, ada saya. Kan perlu begitu. Itu dijamin, ketenangan itu bagian dari mitigasi. Bisa dibayangkan kalau saudara-saudara, bapak-bapak menolong orang yang panik. Paling tidak dengan adanya SAR dengan orange begini, oke, saya dijaga. Pada saat pertama, status siaga dan SAR menaikkan bendera satu level di atasnya, disebut. Artinya masyarakat, ada saya, nggak usah takut. Ketenangan itu perlu. Di situ saya katakan, oke, tidak terjadi apa-apa, sudah siap. Terjadi apa-apa, sudah siap. Karena ada bencananya seperti itu. Apalagi COVID ini yang belum pernah terjadi. Orang gagap semua. Merapi yang sedang meletus saja, setiap letusan masalahnya berbeda-beda. Benar nggak, Tante? Oleh karena itu hanya satu, tentara mau membunuh orang jangan rutin. Apalagi anggota SAR ini yang harus menyelamatkan masyarakat. Latihan itu bukan hal yang aneh. Bukan hanya belajar. Merapi adalah bagian dari lembaran kita belajar. Tetapi Jogja masih banyak juga yang dihadapi. Sekarang jelas di depan mata kita COVID. Dan bagaimana SAR ini bisa mengajari masyarakat living harmoni dengan COVID. Seperti teman-teman SAR juga mengajari masyarakat di sekitar Merapi hidup harmoni dengan Merapi. Sekarang hidup Merapi dengan COVID. Tidak mungkin kita bersedih-sedih terus begitu ketakutan, paranoia sampai mengorbankan perekonomian kita. Kita harus bangkit. Hanya satu kuncinya, hidup harmoni dengan COVID, hidup harmoni dengan Merapi. Sudah bapak-bapak ajarkan itu dan itu sudah sukses. Saya yakin sekali dengan COVID pun akan sukses.
Dan Merapi saya kira bukan suatu yang kita abaikan, tetapi kita waspadai. Dan toh aliran sekarang, kalau toh ada awan panas guguran juga ke arah barat daya, masih harus diwaspadai ke arah Gendol, tetapi langganan ke arah barat daya itu sudah pasti. Dan apakah itu aneh? Tidak, karena dulu pernah ke sana, maka akan ke sana lagi. Karena kalau tidak sama Pak Surono, Pak Mata seperti di Tengah itu, akhirnya saya cuma diam dan hanya karena saya bodoh, adanya cuma praduga tak bersalah istilahnya, seperti itu. Terus itu kira-kira nanti kalau menjadi longsor itu kemungkinan membahayakan masyarakat sekitar atau tidak. Terus yang kedua, karena kemungkinan para pakar-pakar termasuk di dalamnya Mbak Surono mungkin sudah membuat menghitung dengan skala meter kubiknya. Itu yang saya takutkan ya Pak. Yang saya takutkan kemungkinan enggak nanti akan bisa, karena kalau keluarnya terus tersendat bisa eksklusif itu saja. Nah, seperti itu. Terima kasih, monggo Pak. Walaupun dibangun, tapi gugurannya ada terus. Yang mungkin saya agak deg-degan, andaikan tiba-tiba nggak ada guguran. Ini ada terus, walaupun mungkin lama-kelamaan lembah, alur lembah dan sebagainya di arah barat daya ini lama-lama penuh, sehingga lama-lama gugurannya itu akan jauh, karena bikin jalan tol itu jadi mulus. Nggak apa-apa, selama itu banyak guguran, penumpukan yang ada itu dikompensasi dengan guguran, walaupun gugurannya kemungkinan bisa menghasilkan awan panas bila gugurannya besar. Selama masih ada guguran, saya tidak khawatir. Namun jika tiba-tiba tidak ada, saya harus melihat apakah ada gempanya atau tidak. Kalau tiba-tiba gempanya tidak ada guguran, gempanya naik, demikian saja, kemungkinan bisa eksplosif. Oh iya. Tetapi kalau sekarang ini demikian mudahnya Merapi itu, walaupun gempanya sedikit, gugurannya banyak. Betapa mudahnya lava itu naik ke atas, membentuk kubah, tidak perlu ada gempa dan sebagainya. Tapi Merapi itu kan tidak bodoh banget, cerdas dia. Dia gugurkan dia. Tidak ngumpet sama sekali, dan itu saya berharap terus guguran, walaupun mungkin agak sedikit tersiksa ke arah barat daya. Ya nggak apa-apa, kan harus ada keseimbangan. Jadi kalau sekarang ditanya apakah bisa eksplosif, kecil kemungkinan ya, bahkan dapat diabaikan saja karena kegempanya tidak mendukung ke arah situ, dan masih ada guguran yang terus terjadi walaupun kubah itu dibangun terus. Apa-apa itu, selama guguran masih berlangsung dan gempanya vulkanik dalam maupun dangkal itu masih miskin, masih kecil. Sekarang bahkan boleh katakan tidak ada gitu ya. Paling mungkin fase banyak itu bagian dari keluarnya magma membentuk kubah lava itu keluar jadi lava mengering jadi kubah. Kemudian kalau didesak, karena ada desakan ya, yang labil ya ambrol gitu. Itu saja. Dan yang menguntungkan bagi Merapi dibanding Semeru itu, si kubah itu di dalam
Beda dengan Semeru yang di pinggir, di gawir gitu, menyebar gitu. Mudah runtuh ya. Mudah runtuh sekali, karena kan itu barang numpuk saja. Kena hujan, lama-lama hujan masuk ke dalam, kan licin lama-lama. Makanya awan panas guguran di Semeru biasanya musim-musim hujan. Itu nggak aneh karena memang longsor toh pemicunya hujan. Banyak kan itu. Jadi kalau dikatakan nanti ada warning, janganlah. Jangan diadu masyarakat dengan warning misalnya kubah. Kalau kubah gugur menghasilkan awan panas itu terlalu cepat. Lebih baik pindah saja di alur awan panasnya. Atau ngungsi sebelum itu terjadi karena terlalu cepat ya. Dan itu panas sekali. Sudahlah, nggak usah coba-coba pegang itu, udah percaya sama saya 400 derajat lebih itu kena. Kalau Mbak Marija boleh katakan, mohon maaf kalau maklum itu bukan langsung kena awan panasnya, dia kena surge, istilahnya angin yang mengandung panas. Karena ada barang lewat cepat sekali, maka anginnya itu terjadi angin seperti kita di pinggir rel kereta api, ada kereta api lewat kan ada angin. Nah, awan panasnya itu kereta apinya, anginnya itu ada panasnya. Iya. Nah, awan panas yang 600-800 derajat, anginnya itu bisa sampai 400 derajat. Mungkin tidak terbakar, tapi tiba-tiba kering. Jadi kita ini 2/3 air, kalau tiba-tiba kering ya mati kita. Jadi saya kira silahkan gugur terus, boleh dibangun, asal gugur terus. Ada kemungkinan awan panas guguran ke arah barat daya, sekarang karena terbuka ke arah barat daya. Biarkan itu, jangan terlalu cemas terhadap letusan eksplosif karena kegempaannya tidak mendukung itu. Dan di sini seperti yang disampaikan dan BS tadi bahwa saya masih di jalan sana Pak, tadi di parkiran saya sudah mendengar apa yang disampaikan dan BS. Intinya warga masyarakat ini posisinya sekarang digantung dengan status Merapi yang saat ini, yang menurut warga masyarakat ini luar biasa lama. Kenapa digantung? Ya digantung kaitannya dengan perekonomian Pak. Yang pertama kemarin kaitannya dengan COVID. Alhamdulillah COVID ini sudah sedikit ada pelonggaran. Terbukti di tempat ini juga sudah luar biasa banyak teman-teman untuk kita berkumpul dan ngobrol. Terus yang kedua, jadi perekonomian di sana ini boleh dikatakan sedikit macet karena status Merapi. Karena di sana juga sekarang sudah dikembangkan wisata Mbak Rono berkaitan dengan di wilayah saya di Lagarja ini. Namun demikian untuk pengunjung ini selalu yang ditakutkan kaitannya dengan status yang sampai hari ini masih siaga. Berulang-ulang kita sampaikan ke BPPTKG bahwa status Merapi ini sebenarnya seperti apa. Bisa enggak untuk diturunkan menjadi tidak seperti ini kan gitu. Karena status ataupun aktivitas di Merapi pun kita yang paling dekat di sana juga biasa-biasa saja gitu. Cuman ini masyarakat agak sedikit bingung karena apa? Karena masih jelas masih trauma di erupsi 2010. Trauma sampai hari ini masih. Untuk erupsi seperti 2010 itu Mbak Ronong. Jadi mudah-mudahan ini nanti saya sampaikan ke warga masyarakat juga sedikit lega gitu. Karena sampai hari ini juga masih seperti itu. Jadi intinya takut. Tapi takutnya ini juga nggak mau relokasi. Ini kan lucu Pak. Ini yang membingungkan saya gitu loh. Mereka takut, tapi juga tidak mau ikut program pemerintah relokasi kan gitu. Ini yang menjadi semangat saya, intinya kita waspada bareng-bareng. Di Indonesia ini ada sekitar 4 juta masyarakat
Indonesia ini berada di kawasan paling tidak yang terancam bahaya gunung api, Pacitan. Jadi bukan masalah gunung apinya selesai secara ilmiah, tetapi masalah masyarakat yang berada di gunung api itu adalah subjeknya. Oleh karena itu saya sangat bangga dengan rekan-rekan semua SABY ini yang mau mengurusi sesuatu yang tidak bisa dipelajari di sekolah, adalah bagaimana mengakurkan antara kemauan gunung api dan kemauan masyarakat. Kan ada masyarakat atau tidak masyarakat, ada masyarakat gunung yang meletus ya, Merapi yang meletus dari dulu ya seperti itu. Nah begitu ada masyarakat tinggal di situ, saya anggap tamunya itu, ya tamunya yang berani mengerti, memahami tentang adat istiadat atau apa ya, kearifan lokal bagi yang punya rumahnya si Merapi. Utamanya adalah berani mengalah, karena toh yang ada di sekitar Merapi itu mengalah berkah daripada Merapi dengan kesuburannya, dengan keindahannya, dengan pasirnya dan sebagainya. Nggak mungkin datang di sekitar Merapi itu hanya sekedar ya pokoknya karena Merapi, tetapi karena berkahnya. Jadi tarik menarik antara Merapi yang punya khas seperti itu, punya adat istiadat seperti itu, dan kemauan masyarakat yang menginginkan sesuatu. Inilah rekan-rekan saat disinilah tugasnya yang benar-benar tidak mudah, harus ada kesadaran, berani mengalah masyarakat sebagai tamunya. Berani mengalah, dia membagi ruangnya. Oke, saya mundur, ruang tak beri kepada Merapi pada saat Merapi akan memberikan berkah, kesuburan dan pasir dan sebagainya. Dia akan kembali lagi, andaikan memungkinkan di daerah yang tadinya mundur, dia kembali lagi. Jadi ada berani mengalah ruang yang dipakai oleh Merapi pada waktu tertentu. Memang ini menjadi sangat sulit bagi ahli gunung api. Oke, kita tahu aktivitas gunung Merapi, tetapi kapan masyarakat ini harus membagi ruangnya dan kapan kembali ke ruangnya. Ini yang sulit. Jadi ahli gunung api di Indonesia itu bukan dituntut hanya pandai tentang ilmu gunung api, tetapi inovasi mengakurkan masyarakat dengan gunung api. Saya memahami betapa sulitnya menjadi kepala desa di mana daerahnya dinyatakan daerah bahaya. Waktu 2010 pasti kena ya. KRB 3 lagi sampai sekarang ya bagaimana lagi, itu maunya Merapi seperti itu kan. KRB itu hanya cerita Merapi yang digambarkan dalam kertas saja. Nah untuk tahu cerita Merapi itu ya harus sekolah itu. Jadi tidak bisa kita paksa daerah bahaya itu menjadi tidak bahaya, itu nggak bisa. Secara sosiologis dan secara politik, mereka yang memang para beliau ini memang menang secara mutlak semuanya. Sopo itu injak dulu. Suwu aneh. Nah, cerdasnya gimana? Ini terjadi pada bulan COVID itu mulai Maret tanggal 14. Karena tanggal 13-nya pada ke rumah saya, ulang tahun saya waktu itu. Nah, ada terjadi peristiwa begini. Bulan Mei itu masyarakat di lereng Merapi ini, bahkan di Jogja, saya mengamati di lereng Merapi berbondong-bondong mensikapi isu COVID ini dengan membuat yang namanya portal. Mereka semua pada mortal jalan lurung-lurung itu, Mbak Rono. Nah pada November, berapa bulan kemudian, November tanggal 5, itu
status Merapi menjadi siaga 3 tanggal 5 ya? 5 November ya? Itu tanggal 5. Tuntutan COVID itu harus memportal untuk mensikapinya. Sementara kami SAR DIY ini menghendaki bagaimana agar evakuasi lancar, maka portal harus dibuka. Iki arep mati kena lahar apa mati kena COVID. Nah, sebelum kami bergerak mensikapi itu, Pak Lurah ini sudah sangat cerdas mensikapinya dan akhirnya mereka sepakat membuka portal itu. Tentu ini adalah jasa Bapak-bapak Lurah yang berada di lereng Merapi. Tepuk tangan. Selalu saja ideologinya adalah telah terjadi. Harapan kami semuanya ini sebenarnya biar mitigasi itu sangat bermanfaat jika teknologi, peralatan teknologi di BPTKG itu ditingkatkan sebagus-bagusnya, sehebat-hebatnya agar ideologi itu berubah dari telah terjadi menjadi akan terjadi. Nah, kalau menggawe hal telah terjadi saiki mari kita semuanya di sini pasti bisa. Engkau ini sejam kemudian Merapi dung, ya lah. Terus teman-teman 5 menit kemudian bikin nyontek kayak di pengumuman di BPTKG telah terjadi sejam yang lalu ya iso kabeh asu. Bisa, semuanya bisa. Nah, lantas peralatan teknologi yang ada sekarang ini di BPTKG atau instansi terkait, kuwi terus gunane opo? Artinya nek ora sah nganggo alat teknologi wae piye nganggo logika wae. Wong nyatane ya tetep nganggo telah terjadi. Coba kalau misalnya akan terjadi, teman-teman lurah ini penak. Kanca para penduduk, masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, rondo, dudo-dudo, yo do mlayu sesuk soalnya jam semene arep terjadi sesuatu. Wah, kuwi penak banget, Sar. Betul enggak? Nek nganti ra betul mulya kabeh. Wis ra dibayar. Ya lah. Nah, ada keganjilan macam itulah di dalam pikiran kita, Mbak Rono. Sebenarnya ini bukan tuntutan yang berlebihan kok. Tinggal bagaimana kemudian instansi terkait itu mensikapinya sebagaimana sak janjane mbok kehendak kita gitu loh. Jadi kita ini betul-betul mitigasinya wis do diklat kabeh dan sebagainya. Tapi tidak ada gunanya nanti mitigasi ini ketika tetap ideologinya telah terjadi. Betul enggak? Nah, sekarang itu keluh kesah Mbak Rono. Mungkin Mbak Rono nanti bisa membuat teknologi yang luar biasa gitu ya. Jadi akhirnya menjadi akan terjadi. Pada Pak Lurah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Sehat dan iya. Halo dulu Mas Seno. Ini teman sejak kecil. Saya ketua, Mas Seno ini bendahara saya. Waktu masih muda. Karang Taruna. Mbak Rono, Mbak Mas Asih, Mas Lurah Asih, teman-teman Lurah dan teman-teman SAR DIY yang kami cintai. Saya itu lurah paling jauh dengan Merapi. Harusnya itu cuma Gelagah, Kepuh, Umbul, Argo. Wajah saya buka. Biasanya teman-teman yang biasanya moto Merapi itu saya tidak tahu nek saya itu lurah. Tahunya adalah satpam saya itu. Satpam Merapi, Pak. Iya. Itu lebihnya malam hari ini wajah saya sudah kelihatan, sudah konangan. Saya dengan ID card Ranto Kresek, lah fotonya ada watermark Ranto Kresek itu ya saya. Itu ya Mbah Rono. Karena kalau tidak ada peduli tentang foto Merapi, sama saja tidak tahu perkembangan Merapi. Kita nikmati saja. Waktu COVID, yang lain jaga di kelurahan, saya jaga di atas. Kalau tidak dianggur, di Purwokerto. Pulang yang jam 1, jam pagi, jam 5 pagi, sampai di Bali lagi. Kita nikmati. Katanya Mbak Rono, kalau gunung aktif silakan mendekat.
Tapi kalau aman silahkan menjalankan. Ini yang saya catat Mbak Tono. Saya tuh sampai di kawah Bromo waktu main ke sana. Cuma ada suara saya gembrosok mbok yo ono letupan cilik ngono. Elek banget. Otak saya itu elek banget. Ya, akhirnya cuma motret, moto, merekam getaran yang ada di kawah Bromo itu. Inilah hal yang saya itu elek banget itu. Waktu di kawah Siputih juga itu loh. Itu eleknya saya seperti itu. Itu karena pesan dari Mbah Rono itu. Waktu Gunung Kelut 7 hari saya sudah sampai puncak Gunung Kelut. Walah mungkin itu. Akhirnya kok sekali sudah. Saya dari teman Surabaya sampai puncak Gunung Kelut, saya harus relawan Merapi harus sampai bisa masuk puncak Kelut. Akhirnya sampai puncak Kelut, tapi bekasnya seperti bom. Di perjalanan itu kawah itu untuk tidur bisa legoan. Nah, untuk Merapi Mbah Rono selama ini saya memang tidurnya kurang. Saya punya relawan, punya warga. Matur nuwun Mas Eno, warga saya sudah menjadi satu seru di sini. Terakhir tulis daftar menjadi masuk sarjana ujian terakhir. Kok saiki ora tau Dorondo kenapa? Alah wis ana SARDI ngono kok rak ya dikandani. Nah, itu ternyata sangat bermanfaat bagi warga kami. Alhamdulillah adanya SARDI ini sangat membantu. Jadi alhamdulillah kondisi perekonomian khususnya di wilayah Hargobinangun sudah pulih ya. Bahkan ketika Sabtu Minggu mau nyebrang jalan aja sudah susah nih karena sudah banyaknya wisatawan. Kalau warga ditanya oleh wisatawan bagaimana kondisi Merapi dari dulu ya tetap di situ ya. Jadi saking pedenya mereka sudah mawas diri terhadap situasi yang terjadi karena ada beberapa komunitas yang ada di wilayah Hargobinangun. Patut kita syukuri bersama, wisatawan juga merasakan nyaman ya karena adanya tim relawan khususnya dari SARDIY dan juga Sarlinmas yang ada di wilayah kami. Jadi segala sesuatu bisa diupdate. Kami dari pemerintah Kelurahan Hargobinangun pun tidak henti-hentinya ya, memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat supaya tetap waspada walaupun kondisi sudah lumayan mandali ya, jangan mati, tapi kami juga tidak henti selalu waspada menjauhi sungai yang sesuai dengan arahan dari DANWS. Jadi sekarang yang terjadi adalah bagaimana upaya kita untuk mengurangi risiko bencana sekundernya, yaitu ketika musim hujan. Nah, jadi ketika musim hujan saya selalu was-was ya, waduh ini berapa uang lagi yang harus hanyut ya, karena pipa-pipa itu ketika banjir lahar dingin selalu hanyut ya. Jadi sudah ratusan juta yang hanyut terkena banjir lahar dingin, yaitu yang menjadi perhatian kita semuanya. Kemarin dari beberapa kelurahan baik dari Gelagah-Harjo, Mulharjo, Hargobinangun maupun Purwobinangun terdampak akibat banjir lahar dingin, yaitu pipa-pipanya sudah terseret arus ya. Jadi ini untuk antisipasi. Jadi belok lurus itu secara alami itu dia air akan mengerem secara alami pada saat lurus dia akan mempercepat. Jadi secara alami itu dia mengatur dirinya mana harus cepat, mana harus lambat. Namun kalau diluruskan blas begitu, apalagi dengan ketinggian yang curam, yang posisi curam, banyak yang lupa kenapa jembatan saya kok cepat kekikis, kok rusak sampai normalisasi sungainya. Iya, lu kesampean lagi. Sekarang kan aliran sungai sampai jadi cepat. Ya kena dong jembatan sampai. Dulunya dia sudah mengatur kecepatan dan ininya. Maka kadang-kadang orang untuk mencari lambatnya aliran sungai, mereka itu bertempat tinggal di tekuk sungai. Alirannya tenang, orang bisa mandi, disapa dan sebagainya. Tapi pada saat banjir bandang,
dia nggak bisa belok. Bablas kena pemukiman yang ada di tekuk sungai itu. Terus yang waktu itu kan bilang, wah kalau itu sungainya akan saya normalisasi. Ini pernah terjadi. Kebetulan saya di TV, adalah pejabat-pejabat yang ada di wawancara lewat telepon. Solusinya normalisasi. Ya pertanyaan saya satu, yang tidak normal sungainya atau orangnya? Kok dinormalisasi? Dia itu sudah mencari secara alami, si sungai itu nekuk dan lurus, nekuk lurus. Itu memang secara alami supaya bawah tidak jebol, tetapi dari atas sampai bawah airnya tetap ada. Itulah alam. Ya kalau saya dulu waktu Menteri Sosialnya yang Nyon Sewu, yang rumahnya di Ibu Menteri Sosial zamannya Soeharto, bukan Ibu Menteri Sosial zamannya Soeharto yang rumahnya di Magelang, yang tangannya putus itu. Saya lupa. Waktu itu dia datang. Pak ini kan PU minta pembangunan dam-dam penampung lahar. Salah Bu, bikin aja jalan tembus masuk ke dam penampung pasir itu secara alami. Sabu-sabu dam itu. Bikin jalan supaya truk masuk situ nanti diambilin pasirnya habis. Walhamdulillahirabbil alamin hamda syakirin hamda na'imin hamda yuafi ni'mahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujib da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan ilmina wa rahmatan fi rizqina wa taqatan qabla al-matina wa maghfiratan ba'dal matina. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma tawil umurana wa sahih sadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa arzi azzaqana wa ila qaribana wa hdini khawaijana fi dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhan rabbika iyyati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.